Halo teman-teman semua, Riko di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kasus perampokan sadis yang merenggut 6 korban jiwa yang pernah terjadi di wilayah hukum negara Indonesia. Lalu, bagaimana kisah tragis ini terjadi? Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, perlu saya ingatkan kepada kalian semua bahwasanya kisah yang akan kami bawakan adalah 100% kejadian nyata yang pernah terjadi di muka bumi ini dan bukan dari film. Jadi, tetap bersama kami di Jurnal Faro. Pada tanggal 27 Desember tahun 2016 lalu, seorang remaja terpaksa harus mendatangi kediaman temannya. Dikarenakan teman dari remaja tersebut tidak membalas pesan singkat darinya. Sehari sebelumnya, mereka telah berjanji untuk pergi bersama. Tetapi, sejak tanggal 26 Desember 2016, temannya tak kunjung membalas chat darinya. Singkat cerita, sampailah remaja itu di sebuah rumah besar dan dia langsung masuk dalam rumah dikarenakan pintu pagar dan pintu utama tidak terkunci. Saat melangkah memasuki area ruang tamu, remaja itu menjadi ketakutan dikarenakan dia mendengar sayup-sayup suara rintihan minta tolong. Remaja itu kemudian berlari meminta pertolongan kepada security yang ada di perumahan tersebut. Penjaga keamanan yang mendapat laporan dari gadis itu langsung menghubungi pihak kepolisian terdekat. Dan tak berselang lama, beberapa anggota kepolisian datang ke lokasi rumah dari teman gadis yang melaporkan kejadian tersebut. Mereka kemudian mendekati sebuah pintu ruangan, dan dari balik pintu itulah terdengar suara rintihan minta tolong. Mereka kemudian berusaha mendobrak pintu ruangan tersebut, dikarenakan pintu dalam keadaan terkunci dan grendel atau daun pintu dirusak oleh seseorang. Begitu pintu terbuka, semua orang yang ada di lokasi terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka menemukan di dalam sebuah ruangan yang berukuran kurang lebih 1,5 kali 2 meter tersebut ditemukan 11 orang yang bertumpuk menjadi satu. Ruangan tanpa ventilasi itu diisi oleh 11 orang dan semuanya ditumpuk menjadi satu. Kemudian satu persatu korban dikeluarkan, dan naas, 5 orang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di ruangan sempit tersebut. Kemudian korban lainnya dibawa ke rumah sakit karena mereka kelelahan dan juga lemas. Korban meninggal dunia bertambah 1 orang, dan total korban dari tragedi ini menjadi 6 orang. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi? Pada tanggal 26 Desember tahun 2016 lalu, sebuah mobil berhenti di sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara, nomor 7A, Jakarta Timur. Pada saat itu, rumah yang diketahui milik Dodi Triyono, seorang pengusaha yang bergerak di bidang arsitektur. Kala itu, pagar rumah sedang dalam keadaan terbuka, dikarenakan supir di rumah tersebut hendak keluar. Kemudian, salah seorang tak dikenal turun dari mobil yang berhenti tepat di depan pintu gerbang rumah Dodi. Orang tak dikenal itu kemudian segera mengeluarkan sepucuk senjata api dan segera menembakkan kepada sopir dari rumah tersebut yang saat itu hendak keluar. Sambil menodong sopir tersebut, orang tak dikenal itu masuk ke dalam rumah. Sesampainya mereka di dalam rumah, kemudian orang tak dikenal itu lantas menembakkan senjata apinya ke arah seorang pembantu. Dan orang tersebut meminta kepada pembantu rumah untuk menunjukkan di mana ruangan atau kamar dari majikannya. Dan di saat yang bersamaan, ketiga teman dari orang tak dikenal turun dari mobil dan segera menyusul teman mereka yang sudah lebih dulu melakukan aksinya.
Mendengar adanya keributan di rumah tersebut, anak pertama dari pemilik rumah segera keluar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka. Tapi naas, salah seorang pelaku melihat Diona. Iya, namanya Diona, anak pertama yang keluar dari kamar dan melihat keadaan di lokasi. Diona yang saat itu berada di lantai 2. Kemudian pelaku itu menyeret Diona menuruni tangga. Diona yang tak bisa melawan hanya bisa berteriak histeris. Dan dia juga sempat dipukul menggunakan pistol karena tidak mau diam. Mereka kemudian menyisir seluruh area rumah untuk menemukan penghuni-penghuni lainnya. Dan hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan 10 orang yang kemudian mereka masukkan ke sebuah ruangan kecil. Pada saat kejadian tersebut, Dodi Triyono atau tuan rumah sedang tidak berada di rumah. Para pelaku kemudian mengunci mereka di kamar mandi. Lalu sekitar pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, Dodi Triyono atau pemilik rumah tiba di rumahnya. Karena tak mampu melawan, akhirnya Dodi ikut dimasukkan pelaku ke kamar mandi. Setelah itu, pelaku mengunci kamar mandi tersebut dari luar. Mereka juga mematahkan gagang pintu dan membuang kuncinya. Selanjutnya, para pelaku menggeledah semua ruangan rumah Dodi. Dan mereka berhasil membawa barang-barang berharga milik pengusaha properti tersebut. Setelah menggasak barang-barang Dodi, mereka segera pergi dari lokasi untuk melarikan diri. Lalu, bagaimana polisi berhasil menemukan pelakunya? Pihak kepolisian saat itu segera melakukan olah TKP. Setelah melihat bukti-bukti dan rekaman CCTV yang ada di rumah tersebut, dari situlah pihak kepolisian berhasil mengantongi identitas pelaku perampokan sadis ini. Lalu, pada tanggal 28 Desember 2016, pihak kepolisian mulai melakukan pengejaran terhadap keempat pelaku perampokan yang telah menewaskan 6 orang tersebut. Dan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil menangkap Ramlan dan Erwin, Yusmani, dan Sinaga di Gang Kalong, daerah Bojong, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Letusan tembakan terdengar berkali-kali. Satu pelaku yang bernama Ramlan tewas di lokasi usai ditembus timah panas di kakinya, dan satu lainnya yang bernama Erwin tersungkur karena kakinya ditembus oleh timah panas, sedangkan satu lainnya berhasil melarikan diri. Pihak kepolisian terus melakukan pengejaran hingga petang harinya. Sinaga yang melarikan diri berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di Villa Mas Indah, Blok J, Bekasi Utara. Menurut polisi, orang ini adalah sopir R3 yang digunakan untuk menyatroni rumah Dedi. Polisi menembak kaki Sinaga saat penangkapan karena dia berusaha melarikan diri saat sedang dilakukan penggerebekan. Dan polisi berhasil mengamankan satu orang lagi yang berinisial R. Dia diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan telah berusaha menyembunyikan kawanan perampok kejam itu. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti saat menangkap Ramlan dan Erwin. Barang bukti tersebut antara lain uang dalam pecahan rupiah dan uang dalam pecahan Thailand, 5 handphone, STNK, jaket, tas, topi, dan juga jam tangan Rolex, 2 kunci motor, dan 1 kemeja putih. Lalu siapakah sebenarnya Dodi Triyono hingga dia menjadi sasaran perampokan yang sangat sadis ini? Dodi Triyono adalah seorang insinyur lulusan Universitas Indonesia. Dia juga berprofesi sebagai arsitek. Selain itu, dia juga hobi mengoleksi mobil mewah. Di garasinya ada Ferrari, Lamborghini, dan juga Hummer. Dodi tinggal bersama anak-anaknya di rumah naas itu. Pria berusia 59 tahun ini mempunyai 6 orang anak. Masing-masing ada 3 dari istri pertama bernama Dewi, 3 anak berasal dari istri kedua bernama Almianda Safira atau Vira, dan istri ketiga saat itu sedang hamil. Namanya adalah Agnesia. Kita doakan saja semoga para korban yang meninggal dunia ditempatkan di tempat yang terbaik di alam sana. Lalu siapakah sebenarnya para perampok sadis itu? Pihak kepolisian mengatakan bahwa gerombolan perampok ini tergabung dalam kelompok Korea Utara. Ramlan, yakni pentolan atau pemimpin kawanan perampok sadis ini,
Dia merupakan seorang residivis kambuhan. Dia pernah beraksi merampok warga negara Korea. Nah, dari situlah kelompok ini dikenal dengan kelompok perampokan Korea Utara. Dia juga pernah merampok di Tegal, Jawa Tengah pada tahun 2010. Ramlan diketahui mempunyai penyakit ginjal dan jalannya pun pincang. Dan dari situlah polisi dapat mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan sadis ini. Ramlan diketahui berprofesi sebagai sopir angkot. Ramlan Butar-Butar sebagai otak pelaku sekaligus pemimpin perampokan ini. Erwin Situmorang sebagai eksekutor perampokan. Yuspane yang juga merupakan eksekutor perampokan. Sedangkan Sinaga, dia adalah sopir mobil R3 yang dikendarai untuk menyatroni rumah Dodi. Dan itulah tadi sedikit rangkuman kisah perampokan sadis yang pernah terjadi di Pulau Mas, Kota Jakarta. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sebelum saya akhiri, admin hanya ingin mengingatkan untuk jangan lupa subscribe dan tetap jadi orang baik dimanapun kalian berada. Saya Riko undur diri dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.